sama dari kita yang diajarkan sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد طبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي ومسلمين ومسلمات dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita bersama kitab As-Sirah An-Nabawiyah Bainal Ma'rifati wal Wajib ala Dha'il Kitab was Sunnah. Dan kita lanjutkan dari kitab ini, kita masuk pada subbab yang ketujuh, radha'uhu susuan Rasulullah SAW, dan juga hadanatuhu, siapa saja yang merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masih kecil. Nah, radha'uhu sallallahu alaihi wasallam kan awal ma arda'athu hiya ummuh. Yang pertama kali menyusui Rasulullah SAW adalah ibunya sendiri, Aminah bintu Wahb. ثم أرضعته ثويبية مولاة عمه أبي لهب، وكان أبو لهب قد أعتقها وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. Yang pertama kali yang menyusui Rasulullah SAW adalah ibundanya, kemudian yang menyusui yang kedua, wanita yang menyusui Rasulullah SAW yang kedua setelah ibunya, Thuwaibiyah atau Thuwaibah atau Thuwaibiyah, budak wanita milik pamannya Rasulullah SAW, Abu Lahab. Nah, yang terkenal kebengisannya dan besarnya permusuhannya kepada Rasulullah SAW dan dakwahnya. Abu Lahab membebaskan budak tersebut, wanita tersebut. Kemudian si Thuwaibiyah ini atau Thuwaibah ini
menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhwatun Nabi min ar-radha'ati min Thuwaybiyah ammuhu Hamzah bin Abdul Muttalib wa Abu Salamah ibn Abdul Asad wa ibnuha Masruh. Naam. Saudara sesusuan dengan Rasulullah SAW, maksudnya Thuwaybah ini juga atau Thuwaybiyah ini dia memiliki anak susuan yang lain atau menyusui anak yang lain selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja? Di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah, pamannya sendiri yang seumuran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tatkala Hamzah meninggal dunia dan meninggalnya dalam kondisi yang amat sangat tidak baik sekali, kondisi terputus telinganya, dengan terbelah dadanya dan hatinya sampai keluar. Beliau Masya Allah, ya ini Masya Allah, kesedihannya luar biasa beliau sallallahu alaihi wasallam, karena bukan hanya saja dia pamannya, dia itu pamannya dan satu di antara dua pamannya yang masuk Islam, satu di antara dua dari pamannya Rasulullah SAW yang masuk Islam. Pamannya ada 9, cuman yang masuk Islam cuman berapa? 2 orang, bayangin. Terus dia adalah saudara sesusuan, bayangin. Hubungannya amat sangat dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Dan di antara yang lain, besarnya cintanya Hamzah kepada Rasulullah SAW dan besarnya perhatian Hamzah kepada beliau sampai siap melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak dari kakaknya, hidup sampai mati. Istilahnya Hamzah itu siap untuk menorehkan, memberikan segala apa yang dia miliki, yang mahal ataupun yang murah, sampai titik darah yang terakhir. Yang jelas pengennya Hamzah membela agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu terbukti sebelum hijrah saja. Hamzah ini orang yang paling, setelah masuk Islam, orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW ada, pasti di situ ada Hamzah, dan dia siap menolong Rasulullah SAW. Dan orang yang paling juga berani dengan orang-orang Quraisy, Hamzah. Tatkala mengganggu apa, selalu yang melindungi adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Terbukti ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Antum tahu siapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Gimana kebengisannya, kebenciannya pada Islam dan dakwahnya Rasulullah SAW, dan bencinya pada agama tauhid. Siapapun, tak peduli, sampai adiknya pun tak perlu dihabisin. Umar bin Khattab, tatkala dia mau mengikrarkan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW, mau masuk Islam, kan Rasulullah SAW sedang berkumpul di salah satu rumah di salah satu rumah dari rumah-rumah kaum muslimin yang ada di Mekah, dan di situ ada beberapa jemaah dari kalangan kaum muslimin, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika Umar ngetuk pintu, ditanya, "Man?" Umar bin Khattab. Itu kaum muslim dah takut di dalam itu. Kaum muslim itu, subhanallah, dah takut di dalam rumah itu. Siapa yang berani menghadapi Umar? Hanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Bukakan pintu untuk dia. Kalau dia pengen kebaikan, kita berikan kebaikan. Kalau keburukan, kita akan berikan keburukan. Hamzah yang berani mengatakan seperti itu. Yang lainnya takut dengan Umar bin Khattab. Makanya ya wajarlah kalau Rasulullah SAW sampai, subhanallah, ditimpa kesedihan yang luar biasa, sampai ada riwayat, wallahu taala alam bisihhati, ada yang melemahkan riwayat ini, ketika Wahsy masuk Islam. Sudah Anda ceritakan di sini, ketika Wahsy masuk Islam dan menghadap Rasulullah SAW, berikrar, bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Anta Wahsy?"
Qala na'am ya Rasulullah, ya aku Wahsy. Anta qatilu Hamzah, engkau yang membunuh Hamzah? Na'am ya Rasulullah. Fawari anni wajhak, wahai Wahsy, usahakan aku tidak melihat wajahmu. Usahakan aku tidak melihat wajahmu. Meskipun ini diperselisihkan akan kesahihan riwayat ini, tapi sewajarnya Rasulullah SAW manusia biasa, karena kesedihan yang amat sangat berat yang beliau hadapi melihat kematiannya Hamzah. Dan gak cuma mati syahid begitu aja, terputus daun telinganya, dadanya terbelah terus dikeluarkan apa yang di dalamnya. Itu bukan hal yang ringan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah adalah saudara sesusuannya Rasulullah SAW dari Thaibah. Wa Abu Salamah bin Abdul Asad, wa Abu Salamah ibn Abdul Asad juga itu saudara sesusuan dengan Rasulullah SAW juga. Wa bunuha, dan anaknya Thuwaibah atau anaknya Thuwaibiyah ini juga saudara sesusuan dengan Rasulullah SAW yang namanya Masruh. Allah Ta'ala alam. Syekh nggak menyebutkan di sini siapa yang masuk Islam di antara saudara-saudaranya Rasulullah SAW dalam sesusuan, tidak disebutkan di sini. Thumma qadimat majmu'atu minan nisa'i al-murdi'at yabhathna 'anil atfal. Kemudian ada sekelompok wanita dari pedalaman suku Arab. Mereka mencari anak-anak, datang ke kota Mekah karena Mekah itulah pusat kotanya. Wanita-wanita dari pedalaman ini rata mereka adalah orang-orang yang miskin, wanita-wanita Arab yang miskin. Mereka mencari anak-anak untuk disusui. Dengan itu juga mereka bisa mendapatkan penghasilan. Wa minhunna Halimah As-Sa'diyah. Di antara mereka, di antara wanita-wanita ini ada yang namanya Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha. Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha, dia masuk Islam. Fa'arada alaihin ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fakunna yarfudna akhdahu idza qila lahunna annahu yatim li'annahunna yarghabna fi silati abihi. Dan wanita-wanita ini tatkala ditawari untuk menyusui Muhammad, wanita-wanita yang dari pedalaman tadi ditawari untuk menyusui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menolak, tidak mau. Apa alasannya? Karena anak ini anak yatim. Wanita ini bertanya, mana bapaknya si anak kecil ini? Bapaknya sudah meninggal, tidak mau. Karena yang dicari adalah silata abihi, yang dicari adalah hubungan dengan bapaknya. Karena urusan duit itu urusan dengan laki-laki. Dan tujuannya mereka bekerja. Dengan menyusui itu mereka menghasilkan duit. Nah, waqad wajada jami'un nisa ma'aha atfalan. Seluruh wanita-wanita dari pedalaman ini mendapatkan anak susuan, bayi-bayi susuan, kecuali wa bakiyat Halimah lam tajid ghaira hadzal yatim. Kecuali Halimah As-Sa'diyah ini belum dapat sendiri. Fa akhadhathu ma'aha li'annaha karihat an tarji'a min baini sawahibiha wa lam ta'khud radi'an. Halimah dengan terpaksa mengambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disusui. Kenapa? Karena dia balik masa enggak bawa anak susuan. Teman-temannya sudah bawa anak susuan, anak-anak yang mau disusui, bayi-bayi yang mau disusui. Masa dia dengan tangan kosong enggak bawa anak? Akhirnya fa'akhadathu, dia ambil itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'alatillah ayaj'ala laha fihi barakah. Dan Halimah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala
agar supaya dijadikan keberkahan pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Halimah belum datang kepadanya dakwah tauhid ya ikhwan, tapi orang Jazirah Arab, sebagian orang Jazirah Arab hidup di atas fitrah. Hidup di atas apa? Fitrah. Sebagian orang-orang Arab, terutama orang-orang Arab pedalaman. Orang-orang Arab pedalaman. Halimah ini buktinya. Halimah memohon kepada Allah agar supaya Allah berikan keberkahannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam ta'khudhu illa li'anha lam tajid ghairah. Dia ambil Muhammad karena tidak ada yang lain sudah, tidak ada bayi lain sudah selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suara apa ini? Hah? Sini kok nggak bersuara? Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. وديار حليمة السعدية في واد جنوب غرب الطائف. Dan tempat tinggalnya Halimah As-Sa'diyah itu, tempat tinggalnya Halimah As-Sa'diyah itu sebelah barat dayanya Taif. Barat dayanya Taif. Dari Taif Makkah itu kurang lebih ya 60-an kilo. Taif ke Makkah. Tempat tinggalnya Halimah Sa'diyah dari Taif itu masih 100 kilo. Bayangin. Cari pekerjaan ke Makkah, bayangin. Mereka benar-benar dari tempat-tempat pedalaman. فأخذته حليمة فلما وضعته في حجرها دار لبنها. Ketika Halimah Sa'diyah pertama kali mengambilnya dan diletakkan di tempat bayi, biasa bayi di mana sih gendong bayi? Ya ini hijr, namanya ini hijr bahasa Arabnya. Antara dada dengan perut ini adalah apa? Hijr. Ketika diletakkan di hijrnya, payudaranya si Halimah itu langsung berisi dengan air susu, dengan ASI langsung. Masya Allah. Ketika Muhammad itu dipeluk begitu, didekatkan, darur labanuha, langsung penuh dengan ASI. Fasyariba sallallahu alaihi wasallam hatta rawiya. Dan Rasulullah SAW langsung menyusu ke Halimah pada waktu itu juga, belum dibawa pulang, sampai kenyang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma syariba akhuhu hatta rawiya. Kemudian karena Halimah ini juga punya anak, anaknya Halimah ini juga seumuran dengan Nabi Muhammad SAW, menyusu juga dari Halimah sampai kenyang. Thumma nama, kemudian dua bayi ini, jadi Halimah bayi dua anak ya, dua bayi ini akhirnya tidur. Thumma qama zawjuha ila syarifin lahum fa idha hiya hafilun bil laban. Kemudian suaminya Halimah yang namanya Harith bin Abdul Azim. Harith, suaminya Halimah, ketika mau mengambil susu dari kambingnya yang sudah tua, kambing tua ini biasanya kalau kambing tua nggak keluar apa susunya,
Ketika dia balik ke kambingnya, ditemui, Masya Allah, penuh dengan susu. Akhirnya dia peras dan dia minum bersama Halimah. ثم شرب وشربت منه حتى انتهيا ريا وشبعا, sampai keduanya si Haris dan Halimah Sa'diyah kenyang dari susu tersebut. Wabatu bi khairi lailatin, kemudian keduanya juga ikut tidur. Tidur. فلما أصبحوا قال زوجها الحارث بن عبد العزيز المكنى بأبي كبشة تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. فقالت حليمة والله إني لأرجو ذلك. Engkau tahu wahai Halimah, sesungguhnya engkau telah mengambil sosok manusia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Halimah menjawab, iya, aku berharap kepada Allah semoga Allah memberkahi anak ini dan memberkahi kita semuanya. Falamma raja'u ila biladihim hamalatu ma'aha ala ataniha. Masya Allah, Halimah dan keluarganya itu dia keluarga miskin ya ikhwan. Kendaraannya bayangin dari Mekah ke Taif ke Bani Sa'ad itu kurang lebih 160 km. Sini Pali masih kurang jauh. Sini ke Pali itu 100 sekian, 120-an. Ini 160 kilo naik keledai ya akhi. Bawa 2 anak bayangin. Fasabaqatul kul, ternyata keledai ini jalannya nggak seperti biasanya. Dan keledai ini termasuk, anak sampaikan kepada antum, binatang yang apa? Bodoh. Enggak, anak nggak pernah bilang bodoh. Keledai kan? Keledai binatang yang paling apa? Sampai dijadikan permisalan yang luar biasa. Nggak dengar anak. Anak tidak dengar jawabannya. Binatang yang paling tunggu bodoh. Enggak, anak tidak katakan bodoh nanti. Anak sudah katakan, anak tidak katakan bodoh. Binatang yang paling sabar. Jadi kalau anak bilangin antum, Masya Allah antum, semoga Allah jadikan antum keledai-keledai di muka bumi, itu bukan doa yang buruk. Kecuali kalau antum lain penilaiannya. Tapi anak banyak juga orang memuji keledai ini binatang yang paling sabar. Dia tidak pernah mengeluh, dibebani beban yang berat apapun dia tetap dia bawa. Bayangin keledai, bukan hanya sekedar keledai betina yang ditunggangi oleh Abdul Aziz atau Abdul Kabsyah, Abi Kabsyah berserta dengan istrinya yang namanya Halimah Sa'diyah dengan kedua anaknya, anak susuannya tadi. Yang satu Muhammad, satu anaknya sendiri. Menempuh perjalanan yang jauh sekali. Tapi anehnya si keledai ini tidak seperti biasanya dia. Jalannya cepat, Masya Allah, ketika bawa Muhammad SAW. Fasabaqatul kul, seluruh rombongannya Halimah ini terlambat semuanya kecuali Halimah yang duluan sampai di tempatnya. Wanisa yaqulna, dan perempuan-perempuan semuanya pada bilang, wallahi inna laha lasya'nan. Demi Allah, ini Halimah ini kelihatannya mendapatkan suatu keutamaan dan keberkahan. Falamma qadimu manazilahum min biladi Bani Sa'ad, tatkala mereka sampai di kampung Bani Sa'ad, wa kanat ardan mujdadatan, dan kampung atau negeri kota
tanah kampungnya Bani Sa'ad ini kampung yang tandus, kering. كانت غنم حليمة حين قدمت بالنبي صلى الله عليه وسلم تروح عليها شبعا لبنا. Masya Allah. Tatkala Halimah datang bersama Rasulullah SAW dan juga suaminya tadi, sampai di rumahnya, kambing-kambingnya itu Masya Allah dalam kondisi gemuk-gemuk tiba-tiba, dan penuh terisi dengan apa? Air susu. فتحلب وتشرب وغيرهم لا يحلب قطرة لبن. Masya Allah. فتحلب وتشرب, dari kambing tersebut keluarganya Halimah bisa memeras susu dan bisa minum. Tetangga-tetangganya tidak ada satu tetes susu yang keluar dari kambing-kambingnya. Subhanallah. Wa hadha min barakati An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Halimah as-Sa'diyah wa zawjiha Al-Harith. Dan ini menunjukkan akan keberkahan yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi keluarganya Harith dan Halimah. Walam yazal Rasul 'inda Halimah as-Sa'diyah hatta madha min umrihi sanatain. Sampai Muhammad bersama Halimah sampai berumur 2 tahun. Thumma fatimathu 'anil Halib, sampai dia Halim. Fatimathu 'anil Halib, sampai dia apa? Setelah 2 tahun apa namanya? Sapeh sudah. Sampai disapeh dan tidak lagi minum apa? Susu. Wa kana yashubbu 'indaha shababan lam yushbihul wilman falam yablugh sanataini hatta kana ghulaman ka'annahu ibna 4 sinin. Umur 2 tahun sudah seperti anak umur 4 tahun Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Tumbuh berkembang, tinggal bersama Halimah 2 tahun ini kayak seperti umur 4 tahun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sudah sampai umur atau sudah umur 2 tahun, Halimah datang lagi ke Mekah untuk menyerahkan, biasanya memang susuan itu sampai 2 tahun saja, untuk menyerahkan Muhammad kepada uminya, kepada Aminah. Wa hiya harisatan ala baqaihi, padahal Halimah ini amat sangat berharap Muhammad ini jangan sampai diambil. Pengennya Muhammad bersama dia. lima yarawna fihi min al-barakati allati halat alaihim mundu nazala indahum fara'athu Aminatu wa atma'annat alaihi wa lam tazal biha Halimah hatta wafaqat ala raddihi ma'aha. Naam, karena Halimah melihat keberkahan keluarganya yang dulunya miskin, Masya Allah, kekeringan, tandus di Bani Sa'ad, ketika datang Muhammad, Masya Allah, kesuburan dan keberkahan juga secara khusus untuk keluarganya Halimah. Fara'athu Aminah wa atma'annat alaihi, ketika melihat putranya, Aminah melihat putranya Muhammad tumbuh berkembang dengan baik, tenang hatinya Aminah. Nah, dan terus Halimah membujuk Aminah untuk menyerahkan kembali anaknya. Hal sudah selesai. Biasanya susuan itu 2 tahun sudah. Susuan itu 2 tahun. Summa adat Halimatu bir Rasul sallallahu alaihi wasallam ila diyari Bani Sa'ad. Akhirnya diizinkan oleh Aminah dan dibawa kembali ke Bani Sa'ad sallallahu alaihi wasallam. Inna irsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam lirada'a fil badiyah. Di sini kita ambil hikmahnya. Kenapa sih anak-anak ini dibawa ke badiyah, ke pedalaman, orang Arab, ke pedalaman? Ala adati asrafil Arab. Ini kebiasaan orang-orang yang mulia dari kalangan orang Arab. Walahu fawaid jammah. Ini banyak manfaatnya. Kenapa anak ini dibawa ke pedalaman? Minha tajannubi aubiatil mudun, dijauhkan dari wabah-wabah penyakit yang ada, yang banyak menyebar di kota. Karena kota ini kondisinya sudah beda karena banyaknya orang, apalagi orang asing. Arab pada waktu itu, Mekah pada waktu itu jadi pusat perdagangan, pusat peradaban orang pada waktu itu di Jazirah Arab. Ada yang dari Syam datang ke Mekah, Yaman datang ke Mekah, bahkan dari luar Mekah.
Bahkan dari luar Jazirah Arab datang ke Mekah, dari Afrika datang ke Mekah untuk berdagang, sehingga namanya kondisi beda ya akhi, dengan ikhtilat campur aduk orang Arab dengan orang yang bukan Arab, yang bahkan orang nggak bisa bahasa Arab, dan adat istiadatnya sudah beda, nggak seperti adat istiadatnya orang Arab Mekah, sehingga itu banyak memberikan pengaruh pada penduduk Mekah itu sendiri. Makanya dibawalah anak-anak kecil ini sampai 2 tahun, atau bayi-bayi ini sampai 2 tahun di pedalaman yang nggak banyak hiruk pikuk, belum terkontaminasi, belum ada namanya talawusul hawa, udaranya masih sejuk, masih segar, tidak seperti udara-udara di perkotaan. Wastifadatu min manakhil badiyatis sihhi, untuk bisa mengambil faidah dari lingkungan-lingkungan badiah yang masih sehat. Badiah itu pedalaman. Wa fi khurujil atfal ila al-badiyati ta'widu lahum 'ala nutqis salim li lughatil arabiyyah. Faidah yang ketiga, agar terbiasa anak-anak kecil itu tumbuh berkembang ngomongnya pakai bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang fasih, yang belum terkontaminasi, belum tercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Wa himayatu lahum min al-lahni fiha, dan menjaga lisan-lisan mereka, bahasa-bahasa mereka dari kesalahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yu'iddu rasulahu liyafhama al-lughata al-arabiyyah allati sawfa yastaqbilu biha al-Qur'an al-Karim wa yablughu biha al-Qur'an wal ahkam. Allah siapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dibawa ke badiah, ke pedalaman, agar semuanya lisannya terjaga, bahasanya kuat, kefasihannya terjaga, keoriginal bahasa Arab itu terjaga, original bahasa Arabnya terjaga, yang mana Allah nanti akan menurunkan kepada dia sebuah kitab yang pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Wa yablughu biha al-Qur'an wal ahkam, wa yuballighu biha al-Qur'an wal ahkam, yang mana juga Allah akan menurunkan dengan bahasa Arab ini Al-Quran dan hukum-hukum syariat agama. Nah, disebutkan dalam surat Syu'ara, surat Syu'ara ayat 193 sampai 195. Asy-Syu'ara 193 195. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Bilisanin arabiyyin mubin. Allah telah menurunkan Al-Quran dengan perantaraan Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin? Jibril alaihi salam. Diturunkan di hatimu, ala qalbika, di hatimu wahai Muhammad, agar supaya engkau menjadi manusia yang memberikan peringatan bagi umat manusia. Dengan apa? Dengan bahasa bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab, bahasa Arab yang jelas. Yang punya kitab tafsir Ibnu Katsir, ada yang punya kitab tafsir Ibnu Katsir, angkat tangan. Tafsir Ibnu Katsir yang terjemahan maksudnya tidak ada. Baik, labas. Isya jam berapa ya, kawan? Hah? 26. Belum ya? Baik. Subhanallah. Ibnu Katsir bicara panjang lebar di ayat ini. Kenapa Allah memilih Mekah sebagai tempat untuk diturunkannya Al-Quran? Kenapa Allah memilih bangsa Arab, kemudian diambil Nabi yang terakhir darinya? Kenapa? Kenapa Allah memilih bahasa Arab jadi bahasa acuan
kitab yang terakhir yang diturunkan bagi umat manusia, hudan wa rahmatan lil mu'minin, hudan lil muttaqin, rahmatan lil alamin, petunjuk bagi umat manusia, bagi orang-orang yang bertakwa, rahmat bagi alam semesta. Al-Quran ini kenapa pakai bahasa Arab panjang lebar Ibnu Katsir berbicara? Ya subhanallah ya ikhwan, di antara yang beliau sampaikan karena bahasa yang paling mudah dipahami di dunia ini adalah bahasa Arab, bahasa yang paling kuat tekanannya, karena bahasa itu punya tekanan, bahasa itu punya tekanan. Tidak tahu apa antum nyadarin tidak itu? Subhanallah, orang kafir Quraisy itu kalau dibacakan Al-Quran, kalau Rasulullah SAW atau Abu Bakar As-Siddiq, kebiasaan beliau ketika di Mekah itu membaca Al-Quran di malam hari, itu orang kafir Quraisy itu ngumpul semuanya ngumpul di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq untuk mendengarkan apa? Lantunan ayat Al-Quran, karena susunannya yang indah, yang rapi, yang kuat. Subhanallah ya ikhwan. Banyak dari kalangan sahabat, Walid bin Mughirah di antaranya. Walid bin Mughirah ketika Rasulullah SAW, Walid ini utusannya orang kafir Quraisy untuk membujuk Muhammad SAW. Untuk apa sih yang diinginkan Muhammad ini? Mau pengen wanita yang cantik, akan dinikahkan wanita tercantik di Mekah. Mau jabatan, akan dia angkat menjadi raja di Mekah. Mau apa sih? Asalkan jangan dakwah tauhid. Makanya sebagai utusannya orang Quraisy, Walid bin Mughirah bicara, merayu Rasulullah SAW. Akhirnya Zahid Rasulullah SAW, kamu sudah selesai ngomong. Kemudian Rasulullah SAW bacakan salah satu surat dari Al-Quran Al-Karim. Selesai dibacakan, Walid bin Mughirah itu jalannya itu sudah beda ya kawan. Kayak orang, kekuatan bahasa Arab tadi, kekuatan Al-Quran ini ditambah lagi bahasa Arab. Nah, dan ternyata omongan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Ibnu Katsir abad ke-7 Ibnu Katsir ini, abad ke-700-an Ibnu Katsir ini, Ibnu Katsir berbicara seperti itu. Sekarang ini ternyata ada, oh nggak salah, orang-orang Jerman, bukan hanya orang Jerman, orang-orang Eropa melakukan ini penelitian bahasa apa yang pertama kali muncul di dunia ini dan bahasa apa yang terakhir kali dia punah di dunia ini. Mengadakan penelitian di Perancis, mengadakan penelitiannya sampai mereka buat seminar berhari-hari. Hasil akhirnya bahwasanya bahasa yang pertama kali muncul di dunia ini adalah bahasa Arab. Bahasa yang terakhir kali dia punah nanti bahasa Arab. Makanya badan apa itu PBB, bukan PBB, apa yang kalau nggak salah tanggal 6 September itu sekarang dijadikan Hari Bahasa Arab Dunia. Jadi sudah menjadi bahasa internasional bahasa Arab ini sekarang, sudah diakui oleh PBB. Nah, kita nggak butuh pengakuan itu, Anda nggak butuh. Yang jelas bahasa ini adalah bahasa kita, bahasa persatuan kita. Nah, dan Ibnu Sirin kalau nggak salah juga disebutkan dalam Ibnu Katsir. Makanya kalau antum punya kita di Ibnu Katsir, ikhwan ini beli mobil aja mampu ya, beli motor aja mahal, mobil aja bisa beli. Tafsir Ibnu Katsir itu 1 juta paling harganya. Kalau kita bahasa Arabnya yang asli mungkin ya sekitar itu. Kok terjemahnya Anda tidak tahu. Ibnu Sirin sampai beliau mengatakan, wallahu ta'ala alam, seingat anak yang menyampaikan ini Ibnu Sirin, disebutkan juga dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Nanti bisa dicek. Wa kullu man lisanuhu bisiryaniyah idza dakhala al-jannah takallamu bil arabiyyah. Dan setiap manusia yang berbicara
berbicaranya dulu di dunia bukan pakai bahasa Arab, di dunia bukan pakai bahasa Arab. Bahkan kalau di antara mereka ada yang berbahasa Syrianiyah. Bahasa Syrianiyah itu bahasa orang-orang Eropa dahulu. Ini bahasanya orang Nasoro. Orang Nasoro terdahulu di Eropa itu pakai bahasa Syrianiyah. Syriani. Orang yang berbahasa Syrianiyah ketika di dunia, setelah dia masuk Islam dan baik Islamnya, nanti ketika dia mati dan masuk surga, langsung berubah lisannya menjadi bahasa Arab. Subhanallah. Ini perkataannya Ibnu Sirin. Orang yang bahasanya di dunia bukan pakai bahasa Arab, tapi kalau udah masuk surga langsung berubah pakai apa? Pakai bahasa Arab. Ternyata bahasa Arabnya adalah bahasanya Ahlul Jannah. Ini perkataan para ulama, bukan perkataan saya. Agar supaya terjaga ini ya ikhwan, ini tidak main-main, ini agama. Kita melajari bahasa Arab itu kita berarti melajari agama kita. Dan anak anjurkan kepada ikhwah, tolong dengarkan ini. Anak anjurkan kepada ikhwah, wajib hukumnya melajari bahasa Arab. Ala qadri, sesuai dengan kebutuhan kita dalam ibadah. Sesuai dengan kebutuhan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah. Di situ ada hubungannya dengan bahasa Arab, harus kita belajar itu. Maksudnya apa? Kayak antum baca takbiratul ihram, Allahu akbar. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa orang kita? Bahasa Arab. Mengucapkan Allahu akbar gimana? Yang tukang adzan, iqamah, lafaz-lafaz adzannya bagaimana? Wallah, anak nggak bisa anak hitung. Teman-teman ngaji ini yang adzan asal adzan, makhraj hurufnya nggak sesuai, tebal tipisnya hurufnya tidak sesuai, sifat hurufnya tidak sesuai, asal aja asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Apa ini? Sholat di masjid, Allahu akbar, masya Allah, barnya panjang. Oh, ini kalau dia sengaja bisa batal salatnya. Kok dia tahu hukumnya dan dia sadar kalau itu salat, tetap dilakukan seperti itu, bisa batal salatnya. Kayak yang lain, ini yang paling susah. Sami ketika disambung dengan Allah, Sami Allah. Tapi kebanyakan mengucapkan, karena kita susah untuk itu susah. Lafaz yang paling susah bagi orang Indo, bukan Indo ya, Indo katakan Indonesia. Bagi orang Indonesia ini termasuk huruf yang susah. Bagi antum ini, Sami Allah gitu yang jadi ain jadi apa? Ya. Sami Allah, ini salah total, salah kaprah. Makanya wajib kita melajari bahasa Arab kita ala qadri, sesuai dengan kebutuhan kita dalam ibadah kita. Baca Al-Fatihah juga benar, karena standar sahnya sholat kita dibacaan apa? Al-Fatihah. Itu menjadi rukunnya sholat, termasuk di antara rukun sholat membaca Al-Fatihah. Wallah ya akhi, wallah ya ikhwan, banyak PR kita. Ana nggak nyuruh antum tuh melajari bahasa Arab, durusul lughat. Nanti dulu, ini dulu benarnya di bacaan antum dalam sholat itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Tahu artinya alhamdulillah? Alhamdulillah itu kebinasaan bagi Allah. Astaghfirullahaladzim. Pakai hak Pak, salah pakai hak. Kenapa orang sering mengucapkan alhamdulillah bukan alhamdulillah? Karena hak dengan hak ini letak keluarnya itu berdekatan dan lebih enak hak. Alhamdulillah, hak agak ditekan ke dalam, susah. Seperti ain tadi, kha, ain, ghain, ini huruf-huruf halq, huruf-huruf kerongkongan.
hayya 'alas ايش يعني هيا 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 hayya 'alas salat. Enggak sederhana saudara-saudara. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Balik. Wallah ya ikhwan, aib jenggot yang panjangnya lebih panjang dari ustadznya, celana cingkrang jadi Al-Fatihah aja berantakan. Jangan Al-Fatihah, adzan aja nggak becus. Ngaku salafi ya. Maaf lah ya, nggak sederhana untuk ilmu ini. Nggak sederhana, pengamalan ilmu itu nggak sederhana. Butuh fokus, kesungguhan, diikuti benar, praktekkan begitu. Ini baru ilmu tajwid, ini bahasa Arab. Karena kita beribadah pakai bahasa Arab. Kalau di sini Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, bisa kufur antum, bisa kufur karena dia mengganti syariatnya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Terus cak mano Ustaz, bukan cak mano. Ya harus belajar, harus belajar. Ini yang ringan-ringan, bisa hari-hari antum kayak gini. Ana belum bahas bacaan Al-Quran. Ana belum bahas kita, Masya Allah, melajari bahasa Arab ini sebenarnya bagaimana. Apa yang perlu dipelajari? Bagaimana trik belajar? Ana belum bahas ini. Ana belum bahas masalah hafalan, cara menghafal, tahsin Al-Quran. Ana nggak bahas kayak gitu-gitu. Ini cuman adzan, qomat, sholat. Kita lanjutkan habis sholat isya insyaallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Mesin amal. Assalamualaikum. Saudaraku, mesin diciptakan untuk membantu seseorang melakukan pekerjaan, meringankan yang berat, memudahkan yang sukar, dan mempercepat hal yang membutuhkan waktu lama untuk kita mencapainya. Sebagai contoh, di masa lalu butuh waktu lebih dari setahun untuk seorang muslim dari negeri kita menunaikan ibadah haji dan umroh ke Tanah Suci. Berbulan-bulan di atas kapal, terombang-ambing di lautan. Lalu diciptakanlah pesawat. Dengan mesin ini, seorang muslim dari negeri kita hanya butuh waktu kurang dari 1 hari untuk sampai ke Tanah Suci. Luar biasa. Perjalanan yang dulu memakan waktu berbulan-bulan, bahkan 1 tahun lebih, sekarang ini dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 1 hari. Itulah hakikat mesin, memudahkan manusia mencapai suatu maksud tertentu. Di dalam syariat Islam ternyata ada juga suatu konsep yang serupa. Dengan sedikit amal, seorang muslim mampu menuai banyak sekali pahala secara terus-menerus. Inilah mesin amal yang kita maksud, yaitu amal jariyah yang menghasilkan pahala secara berkesinambungan. Radio Roja Darussalam mengajak Anda untuk memiliki sebuah mesin amal dengan cara berpartisipasi dalam program patungan fasilitas dakwah, berupa pengadaan perlengkapan kajian Islam ilmiah, penyempurnaan peralatan siar, dan biaya operasional dakwah. Sesungguhnya ilmu agama adalah ilmu yang mengalirkan banyak sekali manfaat bukan hanya kepada orang yang mendengar dan mengamalkannya saja, tapi juga kepada orang yang mengajarkannya, kepada orang yang menyediakan serta membantu fasilitas pengajarannya. Kita tidak ragu menghabiskan uang berpuluh, bahkan beratus juta rupiah untuk membeli sebuah kendaraan, sebuah mesin yang memudahkan urusan dunia kita. Urusan dunia kita yang sangat pendek ini. Namun kita ragu, bahkan pelit untuk mengeluarkan harta yang merupakan titipan Allah ini dalam rangka memudahkan urusan akhirat kita yang sangat panjang. Ubahlah harta Anda menjadi mesin amal yang terus-menerus menghasilkan pahala, bahkan ketika kita sudah mati. Salurkan donasi Anda melalui BNI Syariah, nomor rekening 711-8100-059, atas nama Yayasan Gema Sunnah. Sekali lagi, ikutlah dalam program patungan fasilitas dakwah ini dengan cara mentransfer dana Anda melalui BNI Syariah, nomor rekening 711-8100-059, atas nama Yayasan Gema Sunnah. Atas perhatian dan dukungannya, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Kaf ha ya ain sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabb-nya dengan suara yang lembut. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba
ولم أكن بدعائك رب شقيا. Ia berkata, Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, Ya Rabbku. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, wahai Rabbku, seorang yang diridhoi. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati 'aqiran wa qad balaghtu min al-kibri 'itiyya. Zakaria berkata, Wahai Rabbku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Qala kadhalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'an. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiyya. Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, Ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Wahai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa. Dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ
فمثل لها بشرا سويا. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rob yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Iya, Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Maka Maryam mengandungnya. Lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya kurma itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata,
Hai Maryam, sesungguhnya kamu Mesin amal. Assalamualaikum. Saudaraku, mesin diciptakan untuk membantu seseorang melakukan pekerjaan, meringankan yang berat, memudahkan yang sukar, dan mempercepat hal yang membutuhkan waktu lama untuk kita mencapainya. Sebagai contoh, di masa lalu butuh waktu lebih dari setahun untuk seorang muslim dari negeri kita menunaikan ibadah haji dan umroh ke Tanah Suci. Berbulan-bulan di atas kapal, terombang-ambing di lautan. Lalu diciptakanlah pesawat. Dengan mesin ini, seorang muslim dari negeri kita hanya butuh waktu kurang dari 1 hari untuk sampai ke Tanah Suci. Luar biasa. Perjalanan yang dulu memakan waktu berbulan-bulan, bahkan 1 tahun lebih, sekarang ini dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 1 hari. Itulah hakikat mesin, memudahkan manusia mencapai suatu maksud tertentu. Di dalam syariat Islam ternyata ada juga suatu konsep yang serupa. Dengan sedikit amal, seorang muslim mampu menuai banyak sekali pahala secara terus-menerus. Inilah mesin amal yang kita maksud, yaitu amal jariyah yang menghasilkan pahala secara berkesinambungan. Radio Roja Darussalam mengajak Anda untuk memiliki sebuah mesin amal dengan cara berpartisipasi dalam program patungan fasilitas dakwah berupa pengadaan perlengkapan kajian Islam ilmiah, penyempurnaan peralatan siar, dan biaya operasional dakwah. Sesungguhnya ilmu agama adalah ilmu yang mengalirkan banyak sekali manfaat bukan hanya kepada orang yang mendengar dan mengamalkannya saja, tapi juga kepada orang yang mengajarkannya, kepada orang yang menyediakan, serta membantu fasilitas pengajarannya. Kita tidak ragu menghabiskan uang berpuluh, bahkan beratus juta rupiah untuk membeli sebuah kendaraan, sebuah mesin yang memudahkan urusan dunia kita. Urusan dunia kita yang sangat pendek ini. Namun kita ragu, bahkan pelit untuk mengeluarkan harta yang merupakan titipan Allah ini dalam rangka memudahkan urusan akhirat kita. Urusan akhirat kita yang sangat panjang. Ubahlah harta Anda menjadi mesin amal yang terus-menerus menghasilkan pahala, bahkan ketika kita sudah mati. Salurkan donasi Anda melalui BNI Syariah, nomor rekening 711-8100-059, atas nama Yayasan Gema Sunnah. Sekali lagi, ikutlah dalam program patungan fasilitas dakwah ini dengan cara mentransfer dana Anda melalui BNI Syariah, nomor rekening 711-8100-059, atas nama Yayasan Gema Sunnah. Atas perhatian dan dukungannya, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت
Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 121. Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dengarkan, ini firman Allah, orang-orang yang telah Aku berikan kepada mereka kitab, orang-orang yang telah Aku turunkan kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran buat kita. Yatlunahu haqqa tilawatih, mereka pun membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Mereka pun membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Orang-orang yang telah Aku berikan kitab pada mereka dan mereka pun membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang hakikatnya benar-benar beriman kepada kitab tersebut. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, barang siapa yang kufur pada kitab Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Ayat ini menjadi dalil bagi para ulama qiraah wajibnya kita membaca Al-Qur'an itu dengan sebenar-benar bacaan. Sesuai para ulama qiraah berdalil dengan hadis, dengan ayat ini, ayat ini bukan hadis, berdalil dengan ayat ini wajibnya kita membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan sebagaimana Jibril menurunkannya kepada Muhammad, sebagaimana Muhammad mengajari bacaan tersebut kepada siapa? Sahabat. Ini jadi dalil ya kawan. Kalau antum buka kitab tajwid, bukan tajwid Indonesia, bukan kitab karangan tajwid, kayak kitab tajwidnya para ulama seperti Tuhfatul Atfal, ada syarahnya, ada juga Mangdumah Syatibiyah, ada itu ketika disyarah pensyarah kitab-kitab tajwid ini selalu menyebut ayat ini. Kenapa anak ingin sampaikan ini ya ikhwan? Jadi motivasi buat antum. Kalau kita ini benar-benar beriman kepada Al-Quran, ya baca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Bukan semau kita cara membacanya. Baik, sebaik-baik bacaan itu sesuai dengan yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara mengucapkannya, kapan dibaca tebal, ra kapan dibaca tipis, kapan huruf-huruf ini yang memiliki sifat-sifat yang tebal, kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis. Itu semuanya
ada, dan tinggal antum mau belajar atau tidak. Nah, kok Nabi kita aja udah disiapkan, dia orang Arab asli. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Arab. Ngomongnya sehari-hari pakai bahasa Arab, itu masih dikirim ke pedalaman agar supaya semakin terjaga bahasa Arabnya, semakin terjaga kefasihannya, tidak salah dalam mengucapkan lafaz-lafaz bahasa Arab, agar tidak terkontaminasi bahasanya dengan bahasa-bahasa yang bukan bahasa Arab. Tidak seperti orang Arab sekarang ini, akhi. Antum ajak orang Arab sekarang ini ngomong pakai bahasa Arab fushah, bahasa kita, bahasa Al-Quran, mereka nggak sabar. Mereka bahkan ada yang marah kalau ditanya pakai bahasa Arab yang fushah, karena sudah rusak bahasanya. Bahasa produk pasaran yang rusak. Nah, Allah musta'an. Dan ini jelas kemunduran. Pada diri orang Arab sendiri kemunduran. Nah, nasihat anak itu, anak tidak nyuruh antum itu, ya kalau bisa antum mondok, alhamdulillah. Tapi anak tidak nyuruh. Tapi paling tidak antum baca Al-Quran itu bagus. Yang antum butuhkan dalam sholat, azan, dzikir habis sholat, baca bacaan dalam sholat itu benar, itu aja sudah aman. Itu aja sudah apa? Aman. Nah, jangan sabar di atas kebodohan. Jangan ridho jadi orang bodoh. Hafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada. Keluar syairnya. Insyaallah. Antum suka pantun, aman juga suka syair bahasa Arab tadi. Fafuz hayyan ta'ish, fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Berbahagialah engkau, menang dan jayalah engkau dengan ilmu yang engkau miliki, ilmu Quran Sunnah. Kau akan hidup selama-lamanya dengannya. Kau akan hidup selama-lamanya dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i yang kau miliki. Fannasul mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Tatkala manusia pada mati, orang-orang yang berilmu senantiasa masih hidup. Orang-orang yang berilmu senantiasa masih hidup. Tidak percaya antum ketika disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau ketika disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah, seolah-olah beliau itu kayak masih hidup. Disebut rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Coba nama kita disebut terus didoain, kamu nggak senang antum? Makanya ad-dzikrul jamil, disebut-sebut orang nama kita dengan sebutan yang baik setelah mati kita, itu adalah umrul tsani, kehidupan yang kedua. Ustaz Armin Halim Naro rahimahullah. Siapa yang kenal Ustaz Armin Halim Naro? Anak tadi pagi ngisi di Rabu Mulai satu masjid itu. Anak tanya, ada yang tahu Ustaz Armin Halim Naro? Semasjid itu tidak ada yang tahu. Ini tidak masalah, saya tidak tahu. Anak tanya, antum mulai ngaji kapan, akhi? Oh, baru semuanya ternyata. Ini semasjid itu orang baru ngaji. Subhanallah. Jadi belum kenal namanya Ustaz Armin Halim Naro. Alhamdulillah. Ketika disebut beliau, kita mengucapkan rahimahullah. Buya Hamka rahimahullah. Disebut dengan, karena nggak semua orang itu disebut dengan sebutan yang baik setelah matinya. Banyak orang yang sudah mati tapi masih dicela-cela juga banyak. La haula wala quwwata illa billah. Jadi yang kita pengenkan ya, kita sungguh-sungguh dalam belajar agama ini. Tolong grade-nya ditingkatkan, masih grade dalam menuntut ilmunya ditingkatkan. Anak ini mau apa ya di dunia ini? Coba antum tanya kayak gitu. Anak ini mau apa ya di dunia ini? Bisa apa? Terus apa yang sudah kita berikan untuk Allah dan Rasulnya, untuk agama ini? Apa gitu? Makanya dengan kesungguhan kita, keikhlasan antum dalam menuntut ilmu, Masya Allah, insya Allah keberkahan buat kita semuanya, keberkahan bagi kehidupan antum, masa depan antum, rezeki antum, keluarga antum. Itu diawali dengan ilmu yang bermanfaat, diawali dari ilmu yang bermanfaat. Itu tambahan.
meskipun kita panjang lebar di sini. Selanjutnya kita selesaikan dulu dari pembahasan ini. Fi khurujil atfali siqaran ila al-badiyati takfiyatan li ajsadihim. Dikeluarkannya anak-anak kecil ke pedalaman kampung-kampung Arab untuk menguatkan tubuh-tubuh mereka. Selain tadi bahasa, sekarang untuk fisik, untuk menguatkan fisik-fisik mereka. Wa ib'adun lahum an tadlilil ummahati wal akhwat, dan agar supaya mereka itu tidak terbiasa hidup manja, dimanja sama ibunya, sama saudara-saudaranya dan saudari-saudarinya, tante-tantenya. Dari kecil sudah dilatih seperti itu. Hidup di gurun pasir, hidupnya dengan kuda, nggak bisa dengan kuda, kehidupan kayak gitu itu. Sehingga keberanian, ketangkasan, jiwa-jiwa pemimpin tabah, handal, nggak cengeng, nggak cemen itu terlatih karena jauh dari orang tua. Ini subhanallah. Dan inilah orang Arab ya kan. Allahu Akbar. Ini anak-anak kita ini subhanallah, jalan nggak pakai sendal aja sakitan kaki. Aduh, sakit. Ya subhanallah, nggak pakai sendal aja kayak gimana mau jadi mujahid? Gimana mau jadi mujahid? Apa-apa, susu, kayak bos-bos, masya Allah, raja-raja kecil. Ini kotor, ya subhanallah, raja-raja kecil. Ini kan kondisi kita tidak seperti zaman dahulu, tidak seperti zaman kecil kita nggak pernah dididik seperti itu oleh keluarga kita, ayah dan ibu kita. Anak nggak pernah ngerasain kehidupan kayak gitu. Apa-apa kita sendiri, mandiri ini, subhanallah. Ini pendidikan ya ikhwan. Wa tarbiyatun lahum ala sabri wal mujahadati mundu shighar, melatih mereka untuk bersabar menghadapi kehidupan ini, mujahadah, kesungguhan melawan kehidupan ini yang keras mulai dari kecil, mulai dari dini. Makanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia pilihan dan disiapkan dari dini oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli insanin min ismihi nasib, dan setiap orang dengarkan ini. Ini perkataan Syekh, meskipun ini ya dikait-kaitkan, tapi bukan cocok logi, bukan dicocok-cocokkan, enggak. Ini bukan ini. Tapi Syekh ini makul, apa yang dia sampaikan bagus. Likul insan min ismihi nasib. Setiap orang itu dari namanya dia mendapatkan jatah dari doa namanya. Dinamakan Muhammad sawa'un fil ashkhas aw ghairihim. Fasmur rasuli sallallahu alaihi wasallam Muhammad fihi tanbihu ala annahu mahmudun indallah. Dinamakan Muhammad karena dia terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mahmudun indal malaikah, dipuji oleh malaikat. Mahmudun inda ikhwanihil mursalin, dipuji, terpuji, disanjung oleh teman-temannya, saudara-saudaranya, sama para nabi dan rasul. Wa mahmudun indah alil ardi kullihim, mahmudun fid dunya wa mahmudun fil akhirah hina yaqumul maqamul mahmud. Masya Allah, ini Syekh luar biasa. Dinamakan Muhammad karena dia terpuji di dunia, dipuji oleh penduduk dunia, dipuji di dunia dan dipuji di akhirat, terutama fi maqamil mahmud, ketika syafa'atul udma, syafaat yang agung, syafaat kepada ahli mawaqif di pada mahsyar. Semua orang butuh bantuan, menunggu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Datang ke Adam, datang ke Nuh, datang ke Ibrahim, sampai Ibrahim Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, angkat tangan. Adam angkat tangan. Nafsi, urusan aku ngurusi diriku sendiri hari ini, aku nggak bisa. Allah hari ini murka yang tidak biasanya dia murka Subhanahu wa taala. Pergilah engkau ke Ibrahim juga seperti itu. Pergi kamu ke sana, pergi kamu datang ke Musa, ke Isa, semuanya angkat tangan. Terakhir pada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW, iya, ini hanya jatahku.
ini hanya milikku yang Allah khususkan untuk aku, kata Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah di bawah arasy-Nya Allah, dengan sujud yang belum pernah dia lakukan selama di dunia, dengan memuji-muji Allah, memuliakan Allah dalam sujud tersebut yang belum pernah dia lakukan selama di dunia, membaca pujian-pujian tersebut. Kemudian Allah mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu ya Muhammad. Ishfa' tushaf, sal tu'ta washfa' tushafa, mintalah, aku akan berikan apa yang kau minta. Kau ingin memberikan syafaat, aku akan izinkan engkau untuk memberikan syafaat. Allahu Akbar. Dipuji di dunia dan di akhirat. Jadi masih ingat ya perkataannya Abdul Muttalib, kenapa dinamakan anaknya dengan anak di sini, maksudnya siapa? Nah, kebiasaannya orang Arab memanggil cucu itu juga apa? Anak. Kenapa dia namakan anaknya atau cucunya dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang belum pernah digunakan nama itu di Jazirah Arab secara umum, dan khususnya orang-orang Quraisy yang belum pernah menggunakan nama itu. Nah, Abdul Muttalib mengatakan, inilah arjullah, aku berharap semoga anakku ini nanti akan dipuji di dunia dan di akhirat, akan dipuji penduduk negeri dan penduduk langit. Benar itu, didoa, dinamain seperti itu agar supaya, makanya dapat jatah dari namanya Muhammad. Makanya antum kok kasih nama jangan sembarangan, jangan kelihatannya keren. Zainal Abidin atau siapa lagi, Ustaz Zainal Abidin tidak ridho namanya itu Zainal Abidin juga. Beliau nggak suka dengan nama itu, nama yang salah ini. Beliau mengomentari namanya sendiri. Bahkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau juga mengomentari namanya beliau sendiri, Nasiruddin. Ini nama yang nggak benar, katanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ada Zakiyuddin, ada orang namanya Lahmuddin. Tahu lahm? Daging agama. Maksudnya apa? Maksudnya rendang gitu, rendang agama. Maksudnya itu gimana? Kok Lahmuddin? Ya Allah, kasihan anak ini. Bahkan ada Ustadz alumni Madinah, Masya Allah, doktor kelihatannya sekarang, sudah doktor kelihatannya. Namanya itu Astaghfirullahaladzim, Al-Banna Jihad, Qutbi Al-Jihadi gitu. Qutbi Al-Banna Al-Jihad, pokoknya Sayyid Qutub Al-Banna. Ini semuanya pendiri Ikhwanul Muslimin, kelompok-kelompok yang sesat semua. Pendiri Ikhwanul Muslimin, aliran sesat, diperangi sampai hari ini mereka, Ikhwanul Muslimin. Pendirinya Al-Banna sama Sayyid Qutub Al-Banna Al-Jihadi, tambah Al-Jihadi lagi. Ya Allah, makanya beliau itu kok di absen katanya, nundukkan kepala. Tapi gimana sudah. Makanya kalau antum namanya kurang bagus, namanya kurang syar'i, pakailah kunyah atau pakai nama yang lain, nama yang antum cintai, karena itu akan menjadi nama panggilan antum. Nama yang antum cintai di dunia itulah nama yang akan digunakan di akhirat. Nama yang antum cintai, bukan nama yang terdaftar di catatan sipil. Nama yang paling antum cintai. Apa dalilnya? Hadis Bara' bin Azib, hadisnya sahih, Ibnu Majah, hadis yang panjang. Jadi malaikat nanti memanggil nama-nama kita. Ketika malaikat yang mencabut nyawa itu, kan nyawa itu dibawa ke atas. Kemudian para malaikat penjaga langit bertanya, ruh man hada? Ini ruhnya siapa? Para malaikat yang membawa ruh tadi, yang bawa ruh tadi menjawab, kalau dia orang yang mukmin disebut dengan nama panggilan yang paling dia sukai di dunia. Hadza fulan bin fulan, Umar bin Abdurrahman,
Umar bin Abdurrahman Al-Falani. Dipanggil nama yang paling dia sukai di dunia. Jadi nama kita di dunia, nama kita sampai di akhirat. Pilihlah nama antum dari sekarang, ikhwan. Jangan main. Antum ridho dipanggil di akhir John. Kan nggak suka kita. Ya subhanallah. Di sana ada John yang ada di neraka, ada John di. Ya subhanallah. Bukan nama kita ini. Ini bukan nama kita. Nah, yang berbau doa, yang bau yang optimis, kasih nama-nama para nabi, nama-nama Abdullah, Abdurrahman, itu nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya namanya orang-orang yang saleh, para kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum. Ismu Ahmad, dan nama beliau Ahmad, i'lamu min rabbih annahu ahmadul khalqi li rabbih wa ahsanu hamdah. Dinamakan Ahmad karena Muhammad ini orang yang paling banyak memuji Allah. Orang yang paling banyak memuji Allah, makanya Ahmadu, yang paling besar pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam fi syahr Rabiul Awwal, fi dhalika isyaratun 'azimatun ila istibsyar ibtida'i ni'amil maula alaihi wa 'alal alamin. Dilahirkan di bulan Rabiul Awal, musim semi. Ini nikmat, ini kabar gembira dari Allah, sebagaimana kabar gembira Allah menurunkan musim semi, musim yang ditunggu-tunggu manusia di muka bumi. Bagi yang memiliki 4 musim, bagi negara yang memiliki 4 musim, yang ditunggu adalah musim semi. Kenapa Muhammad terlahirkan di musim semi? Karena musim semi adalah penuh kebaikan. Terlahirnya Muhammad SAW kabar gembira dan kebaikan bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa min al-fa'l al-hasan wa sun'illahi fihi anna ummu Aminah. Dan termasuk dari doa yang baik, ibunya namanya Aminah. Wal qabilah, tukang yang melahirkan Nabi Muhammad, apa? Dukun bayi. Dukun bayi. Dukun beranak. Di sini dukun beranak. Hah? Masih ada dukun di sini. Dukun beranak masih ada. Iya, kan sudah itu zaman salaf ya. Kita kan sudah banyak bidan ya kan. Ada bunda, rumah sakit bunda kan. Kasihan dukun-dukun ini kan. Dukun bayi, dukun beranak itu bahasa Arabnya qabilah. Qabilah, dukun bayi yang mengurusi kelahirannya Rasulullah SAW, namanya Syifa atau Syafa. Syifa atau Syafa artinya sama, adalah kesembuhan. Ibunya namanya Aminah. Ummu Abdurrahman bin Auf. Ibunya Abdurrahman bin Auf. Syifa tadi ibunya Abdurrahman bin Auf. Itu yang mengurusi kelahirannya siapa? Rasulullah SAW. Wa hawadatuhu Barakah, dan yang merawat dia waktu kecil setelah ditinggal ibunya atau ketika yang mendampingi ibunya ada seorang wanita yang namanya Barakah, dan yang menyusui dia ibunya wa Thuwaibah atau Thuwaibiyah wa Halimah Sa'diyah. Lihat nih, Barakah, namanya aja berkah, keberkahan. Aminah ibunya, dari keamanan, amni, al-aman, keamanan. Syafa atau Syifa, itu yang dukun bayinya, adalah kesembuhan di situ. Subhanallah. Dan Barakah dari keberkahan, itu yang merawat Muhammad SAW, yang menyusui ibunya, dan dia Thuwaibah dari thawab, pahala, ganjaran yang mulia. Halimah dari kata-kata Al-Hilm, rajulun halim. Kalau perempuan Halimah, kalau laki-laki Halim. Innallah Halim. Namanya Allah juga di antara nama-nama Allah Halim, yang tidak mudah-mudah dendam kepada makhluknya. Alias pemaaf Allah Subhanahu wa taala. Enggak menyegerakan azabnya diturunkan Allah. Halim. Halimah yang tabah, yang penyabar,
enggak pendendam, radhiyallahu taala anha. Wa fil asma'i nasibun, wa fil wiladati wal qabili amn wa syifa. Dalam nama-nama ini ada jatah-jatah, nasib, doa yang baik. Ibunya saja Aminah dari keamanan, wasyifa atau syafa dari kesembuhan. Wa fis sama wa fismil hadina al barakah wan nama. Yang ngerawat tadi namanya barakah. Barakah itu artinya keberkahan. Keberkahan itu artinya sesuatu yang berkembang. Al-barakatu wan nama, bertambah. Makanya kalau harta itu dizakati, zakat itu artinya juga zakat, artinya berkembang. Al-barakatu waz zakatu wan nama artinya sama. Zakat itu artinya bertambah. Jadi kalau antum mensedekahi, menzakati harta antum, insya Allah tidak akan berkurang, tapi akan bertambah. Namanya zakat. Barakah dari keberkahan. Jadi yang rawat juga orang yang diberkahi. Wa fi murdi'atihil amni was thawab. Yang menyusui thwaibah. Masya Allah. Ada ganjaran di situ. Ada kelembutan pada Halimah As-Sa'diyah. Ada ketabahan yang dimiliki oleh Halimah As-Sa'diyah. Masya Allah. Ini orang-orang yang merawat Rasulullah SAW semuanya. Nama-namanya ini luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian, dari jenis kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi ini amat sangat merasakan kesedihan yang berat apabila mendapati kalian itu dalam kondisi celaka, kena musibah, diadab, dalam kesesatan. Itu Nabi ini amat sangat sedih dia kalau melihat umatnya seperti itu. Berat dia rasa kalau melihat umatnya seperti ini. Harisun alaikum, amat sangat menginginkan hidayah bagi kalian. Nabi ini, sifat Nabi ini. Bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Jadi ayat ini menegaskan nama-nama tadi lah. Ibunya, nama Syifa dari kesembuhan, dari keamanan, kelemah lembutan dari Halimah Sa'diyah. Ini sifat-sifat itu semuanya nurun kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyabar, penyantun, enggak pendendam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ketika Mekah ditaklukkan, bil mu'minin raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat sangat kasih dan sayang. Ketika Mekah ditaklukkan, subhanallah, orang-orang kafir Quraisy yang masih kufur dikumpulkan di Mekah, di depan Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW naik dan berkhutbah di hadapan mereka. Ya ma'syar Quraisy, madza kuntum tadunnuna anni sani'un bikum? Wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang kafir Quraisy, kira-kira apa yang akan aku lakukan pada kalian? Oh sudah, mereka tertawan ya sudah. Jadi tawanan oleh Muhammad SAW. Kira-kira yang di benak kalian tuh batin apa pada saya yang akan aku lakukan pada kalian hari ini? Di antara mereka ada yang mengatakan, anta khairuna wa ibnu khairina ya Muhammad. Engkau adalah anaknya orang-orang yang terbaik di tengah-tengah kami, dan engkau adalah orang yang terbaik di tengah-tengah kami. Masya Allah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, idhabu wa antum tulaqa. Pergilah kalian, aku maafkan kalian semuanya. Subhanallah. Pada sahabat itu sampai dibunuh. Rasulullah SAW mau dibunuh bahkan. Terusir dari negerinya, kampung halamannya yang paling dia cintai sallallahu alaihi wasallam. Hancur perasaannya ketika keluar dari Mekah sallallahu alaihi wasallam. Kampung halamannya diusir. Apa hasil akhirnya yang diberikan Rasulullah pada orang kafir Quraisy? Idhabu wa antum tulaqa. Pergilah kalian, bebas kalian, aku maafkan kalian semua. Nabiur Rahmah. Ya Allah, cintanya pada umatnya luar biasa. Sudah sampaikan di banyak majelis. Segala-galanya Rasulullah SAW berikan, kerahkan, korbankan hanya untuk kemaslahatan umatnya.
Tapi anehnya umatnya yang tidak paham, tidak kenal adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan mengganti-ganti syariatnya nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini sikapnya tidak layak dilakukan oleh seorang yang mengaku cinta kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita bahas, dan insyaallah pembahasan yang akan datang kita poin yang ke-8, syaqqus sadrihi, peristiwa pembelahan pembelahan dada, dan khatamun nubuwah syurhatul fijar. Kok bisa kita lanjutkan, kita akan bahas khatamun nubuwah, tanda kenabian yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Cukup, karena tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.